Sahabat matematika, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat, tetap kreatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Disimak videonya baik-baik ya. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang keterampilannya yaitu 4.5 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Dalam kegiatan ini ada tujuan yang harus dicapai. 1. Dapat menentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar. Yang kedua, dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Simak baik-baik ya. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 buah apel dan 8 buah jeruk. Selanjutnya ke dalam keranjang tersebut ditambahkan 3 buah apel dan dari keranjang dimakan dan atau diambil 2 buah jeruk. Sehingga dalam keranjang sekarang ada 4 tambah 3 dalam kurung apel dan 8 dikurang 2 dalam kurung jeruk, atau 7 apel dan 6 jeruk. Apabila dalam keranjang banyak apel dinyatakan dengan A dan banyak jeruk dinyatakan dengan B, maka isi keranjang semula 4A ditambah 8B, kemudian 3A dikurang 2B. Sehingga isi keranjang menjadi dalam kurung 4 tambah 3A tambah dalam kurung 8 dikurang 2B, atau 7A ditambah 6B. Kesimpulannya, hanya buah jenis yang sama yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan, yaitu buah apel dengan buah apel dan buah jeruk dengan buah jeruk. Contoh lain, bentuk aljabar dalam kalimat matematika. 1. 4A kuadrat dikurang A ditambah 3 disebut bentuk aljabar suku 3. Koefisien dari A kuadrat adalah 4, koefisien dari A adalah min 1. Konstantanya adalah 3. Contoh yang kedua, 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2x kuadrat ditambah 8. Ini disebut bentuk aljabar suku 4. 3x kuadrat sejenis dengan min 2x kuadrat. 5x sejenis dengan 8x. 3x kuadrat tidak sejenis dengan 5x karena pangkat variabelnya tidak sama. Nah, sekarang kita simpulkan dari hasil penjabaran tadi, yaitu pengertian suku sejenis dan berbeda jenis. 2 atau lebih suku suatu bentuk aljabar dikatakan sejenis jika memuat variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Contohnya sekali lagi yaitu 2x ditambah 6y dikurang 7 ditambah 5y ditambah 3x ditambah 8. Yang sejenis itu adalah 2x dengan 3x dan 6y dengan min 5y dan 7 dengan 8 disebutkan sebagai konstanta.
Yang selanjutnya kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dalam bentuk aljabar adalah menyederhanakan suku-suku aljabar yang sejenis. Nah, lihat simbolnya. Kita pakai AB ditambah AC itu sama dengan dalam kurung B tambah C dikali A, atau A dikali dalam kurung B ditambah C. Contoh, 3X ditambah 6X, maka kita jumlahkan koefisiennya, yaitu 3 tambah 6 dikali X. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Dalam pengurangan juga hanya berlaku untuk suku-suku yang sejenis. Nah, sering kita dengar istilah kurangkanlah A dari B. Nah, itu ditulis B dikurang A. Artinya yang dikurangi adalah suku-suku dalam B terhadap suku-suku dalam A. Yang istilah yang lain adalah kurangkan A oleh B. Nah, itu ditulis A dikurang B. Artinya suku-suku yang ada pada A dikurangi oleh suku-suku yang ada pada B. Contohnya, kurangkan 5Y dari 7Y. Nah, ini artinya berarti 7Y yang dikurangkan terhadap 5Y. Sehingga hasilnya adalah koefisiennya dikurangi, yaitu 7 kurang 5 dalam kurung Y, maka hasilnya adalah sama dengan 2Y. Contoh yang lainnya adalah kurangkan 5 oleh 7, atau kurangkan 5Y oleh 7Y. Sama artinya dengan 5Y dikurang 7Y. Yang dikurangkan yaitu koefisien-koefisiennya, yaitu 5 dikurang 7 dalam kurung kali Y. Sehingga hasilnya adalah min 2Y. Supaya kalian lebih paham lagi dan lebih jelas, kita akan bahas beberapa contoh soal. Yaitu, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 1. 4A ditambah B ditambah 3A. Yang kedua, kurangkan 5X tambah 2Y oleh X dikurang 7Y. Yang ketiga, kurangkan 5X kuadrat ditambah 6X dari 4X kuadrat ditambah 2. Perhatikan ya pembahasan soal-soal berikut supaya kalian semakin mengerti. Nomor 1, 4A tambah B tambah 3A. Yang sejenis disatukan, yaitu 4A dengan 3A. Kemudian digabungkan koefisiennya. Koefisien daripada 4A adalah 4. Dan koefisien daripada 3A adalah 3. Maka disatukan menjadi 7A tambah B. 7A tambah B tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Nomor 2, kurangkan 5X tambah 2 oleh. Nah, olehnya itu bisa langsung kita kurangkan, kita buat dalam kurung, yaitu X kurang 7Y. Kita buka kurungnya dulu, 5X tambah 2, min kali plus X adalah min X, min kali min 7Y adalah plus 7Y. Kemudian kita satukan yang sejenis, yaitu 5X kurang X tambah 7Y tambah 2.
Kita satukan koefisiennya, yaitu 5 kurang 1 tambah 7Y tambah 2. Yang sejenis adalah X dengan X, maka hasilnya menjadi 4X tambah 7Y tambah 2. 4X tambah 7Y tidak bisa dijumlahkan juga dengan 2 karena tidak sejenis. Yang ketiga adalah kurangkan 5x kuadrat ditambah 6x dari 4x kuadrat ditambah 2. Nah, 4x kuadratnya yang kita kurangkan terhadap suku 5x kuadrat yang tadi dengan ditambahkan dengan 6x. Kita kurangkan dalam kurung 5x kuadrat tambah 6x dalam kurung. Kita buka kurungnya dulu. 4x kuadrat tambah 2 min kali plus 5x kuadrat adalah min 5x kuadrat, min kali plus 6x kuadrat adalah min 6x. Kita satukan yang sejenis ini, yaitu 4x kuadrat kurang 5x kuadrat kurang 6x tambah 2. Hasilnya adalah menjadi 4 dikurang 5 adalah min 1x atau min x kuadrat. Min x kuadrat ini. Kemudian dikurang 6x tambah 2. Min x kuadrat tidak bisa dikurangi dengan 6x, juga dengan 2. Walaupun sama-sama x, karena x kuadrat tidak sejenis dengan x pangkat 1 dan tidak sejenis dengan 2. 2 adalah konstanta. Nah, kesimpulannya yang bisa dikurangi atau dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis, yaitu yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Sahabat matematika, sampai bertemu kembali. Semoga videonya bermanfaat. Tuhan memberkati.